Baik, puji Tuhan. Shalom saudara. Suara saya terdengar jelas. Saya akan berusaha untuk berbagi pada saudara dengan sejelas-jelasnya ya. Karena saya selalu dapat kritikan kalau saya bagi firman, katanya kalau saya ngomongnya kecepatan saudara. Saya akan berusaha selambat-lambatnya ya. Puji Tuhan saudara. Apa kabar hari ini saudara? Mari gas, amin, puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Ada yang tahu? Ada yang tahu, saudara? Ini tahun baru, beberapa waktu yang lalu sudah ada dilangsungkan tahun baru Yahudi, ya. Jadi negara bangsa Yahudi sekarang sudah memasuki tahun 5781 atau tahun mereka namakan itu tahun P Alep katanya ya. Nah beberapa waktu ini saudara saya sedang bergairah kembali gitu untuk belajar tentang akhir zaman gitu ya. Jadi saudara memang beberapa waktu yang lalu saya memang sempat nggak mengikuti lagi gitu ya. Tapi saya kembali belajar lagi tentang akhir zaman saudara. Jadi saya mendapatkan sesuatu gini. Dari pengajar-pengajar akhir zaman yang saya tahu saudara, mereka sepakat bahwa apa yang sedang terjadi saat ini ya, atas seluruh dunia saat ini, pandemi dan COVID-19 ini saudara ya, mereka sepakat bahwa memang ada ternyata katanya, ini mayoritas pengajar akhir zaman ya katanya, ini sepakat bahwa ini adalah teori konspirasi katanya ya. Saya tidak tahu betul atau tidak, tapi mereka membeberkan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa ada teori konspirasi. Karena katanya pandemi adalah roda katanya, roda untuk antikris atau untuk siapa ini? Global elite society saudara, untuk bisa mencapai tujuan mereka katanya. Itu New World One World Order ya. Jadi mereka punya impian agar nantinya dunia ini punya satu pemerintahan gitu katanya. Ya. Saya simpulkan gini. Artinya kalau tanda-tanda sudah menunjukkan gini ya. Jadi kita bisa perhatikan saudara, apa yang terjadi di dunia saat ini itu sebetulnya kalau saudara betul-betul pelajari Alkitab, itu ternyata dunia sekarang ini sedang mengarah kepada penggenapan firman Tuhan, begitu. Nah artinya gini, kalau dunia sedang menuju mengarah kepada penggenapan firman Tuhan, artinya Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah saudara, itu sebentar lagi atau tidak akan lama lagi akan segera datang. Amin saudara? Amin? Saudara bersukacita kalau Tuhan kita datang? Kalau saudara tidak bersukacita kalau Tuhan kita datang, itu tanda tanya saudara. Artinya saudara sedang tidak siap gitu ya. Nah tapi bukan itu yang saya mau bagikan hari ini saudara. Maksudnya berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan bagi kita kemarin ya, tentang kehidupan yang berbuah. Nah jadi apa tugas kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan ya, dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nah saya percaya gini saudara. Tuhan berkata untuk akhir zaman ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Nah saya percaya gini, kata-kata berjaga-jaga dan berdoalah itu bukan hanya tinggal diam saudara. Ya, berjaga-jaga dan berdoa itu bukan tinggal diam. Artinya berjaga-jaga dan berdoa di sini artinya adalah kita melakukan sesuatu untuk mempersiapkan diri. Nah mempersiapkan diri itu apa saudara? Ya salah satunya amanat agung ya kan, amanat agung yang harus kita genapi karena perintah Tuhan hanya itu bagi kita sebagai gerejanya. Ya, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Nah itu, ya. Nah jadi kita sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah diajarkan, belajar bersama-sama saudara, ya firman Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin kita tentang kehidupan yang berbuah, ya. Kita mengerti satu hal bahwa berbuah, ya, itu bukan pilihan. Oke, berbuah itu sebuah perintah dari Tuhan untuk kita lakukan. Nah kita sudah mengerti juga ada prosesnya, ada proses yang harus kita lalui untuk kita berbuah saudara, ya kan? Ada komitmen juga yang harus kita lakukan, ya untuk kita mau tinggal di dalam Tuhan, untuk kita juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan percaya kepada kita dan Tuhan memakai kita gitu, ya. Karena firman Tuhan berkata kita adalah ranting-rantingnya dan kita akan dibersihkan dan kita akan berbuah bagi Tuhan. Begitu ya. Nah kita sebetulnya gini saudara, saya mau bagikan gini.
eh, menempel kepada pokok anggur, ya, atau melekat kepada pokok anggur yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan bukan kita tidak ngapa-ngapain gitu ya. Artinya ada sebuah komitmen yang kita lakukan, ada sebuah usaha yang kita lakukan saudara, bahkan usaha yang lainnya lagi adalah kita harus tetap betul-betul tetap menempel pada pokok anggur tersebut. Kenapa? Karena bisa saja suatu saat kita akan melepaskan diri gitu. Ya, ranting ini bisa aja melepaskan diri dari pokok anggur tersebut dan akhirnya tidak berbuah. Ya kan? Nah, kehidupan yang berbuah, sekali lagi saya ulangi saudara, kehidupan yang berbuah itu bukan pilihan, itu adalah perintah Tuhan. Ya, kenapa? Karena gini, berbuah artinya kita menyenangkan Tuhan, artinya kita sedang membawa hidup kita itu bermanfaat bagi banyak orang, gitu ya. Kita sedang membuat hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sedang membuat hidup kita itu bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, begitu. Ya. Nah, saya mau kasih tahu saudara, kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain, kehidupan yang berbuah, yang menyenangkan Tuhan, kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, itu adalah kehidupan yang ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah sukacita di dalamnya gitu. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau saudara tidak sampai di titik itu rugi besar saudara. Ya. Orang-orang, kebanyakan orang-orang dunia, ini orang-orang pada umumnya orang-orang dunia ya, itu menaruh kebahagiaannya pada tempat yang salah. Mereka menaruh kebahagiaannya kepada uang, ya, kepada keinginan daging saudara. Mereka menaruh kebahagiaan mereka kepada sesuatu yang diinginkan. Ya. Nah, manusia ini punya suatu penyakit yang namanya rasa bosan. Ya. Nah, kalau kita menaruh rasa bahagia kita kepada sesuatu yang kita inginkan, saudara, ya, kita menginginkan sesuatu dan kita pikir kalau kita mendapatkannya, kita akan bahagia, gitu. Nah, padahal gini saudara, kalau kita sampai di titik itu kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, kita hanya membawa diri kita sampai pada titik kebosanan sebetulnya. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu saya ada melihat artikel ya. Ada artikel orang-orang antri di iBox, saudara tahu iBox? Antri panjang di mall ya. Ada juga yang antri di mall ya. Bahkan sebelum mall itu buka, bahkan saya pernah dengar ada juga yang pernah tidur di jalan katanya. Antri untuk iPhone terbaru. Mohon maaf bagi saudara yang handphone iPhone, saya tidak maksud membicarakan saudara. Ya, ini untuk orang-orang yang antri untuk itu gitu. Ya, orang-orang rela antri untuk iPhone terbaru, saudara. Sampai ada yang kabari tidur di jalanan dan beli. Ini nggak masuk akal saya, saudara. Orang-orang antri panjang, seharian antri panjang dan beli. Saya masih bisa terima kalau orang tua antri, tapi gratis. Ya. Ini yang kemarin ya, iPhone yang saya baca itu waktu ada iPhone 11 keluar katanya, itu harganya 30 juta saudara. Antri, ya panjang-panjang antri, keluarkan uang 30 juta dapat iPhone terbaru. Saya itu enggak, ada orang tertentu yang mungkin berpikir ketika dia berhasil mendapatkan handphone terbaru, itu kebahagiaan buat dia. Pertanyaan saya gini, berapa lama bahagianya? Seminggu? Sebulan? 3 bulan, paling lama mungkin ya setahun lah sudah bosan saudara. Kenapa? Karena keluar lagi yang baru, keluar lagi yang baru. Ya, terjebak dengan pola hidup seperti itu. Menaruh rasa bahagia, kebahagiaan itu di tempat yang salah gitu. Padahal saudara, ini saya kasih tahu saudara, rasa bahagia kita yang sejati adalah ketika kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita berbuah dan bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa jiwa-jiwa khususnya jurang itu sukacita yang luar biasa. Ketika kita melihat jiwa-jiwa yang kita pimpin bertumbuh dalam Tuhan,
Itu sukacitanya luar biasa. Kita bisa keluar air mata melihat pekerjaan Tuhan atas hidupnya, saudara. Sudah pernah merasakannya? Belum pernah? Rasakan, saudara. Ya, rasakan sukacita itu. Ya, lihat jiwa-jiwa yang kita pimpin bertumbuh dalam Tuhan, jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan itu mengalami Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, itu luar biasa, saudara. Ya, saya sering lihat itu di retreat pemulihan kita, saudara, ada GKS yang menangis lihat anak-anak komsel di jamaah Tuhan, itu luar biasa, saudara. Itu pasti saya mau kasih tahu saudara, pasti saudara sedang berbahagia. Amin, saudara? Amin. Saudara bisa tanggap apa yang saya jelaskan? Kalau saya kecepatan saya akan agak pelankan sedikit, ya. Saya akan coba berbicara sejelas-jelasnya dengan saudara, ya. Baik. Nah, itu tadi ya, kita berbuah itu bukan pilihan, itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Nah, saya merenungkan gini, saudara. Saya dapat terinspirasi apa yang saya bagikan hari ini kepada saudara dari apa yang disampaikan oleh pemimpin kita kemarin, Bang Adi, dari apa kemarin tuh? Tentang jadi berkat bagi orang-orang percaya katanya. Oh iya ya, jadi ada satu perintah Tuhan untuk kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Kenapa demikian? Nah, saya temukan, saudara baca firman Tuhan di Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45, kita baca sebentar. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Oke, baik, kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45, 1, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena tidak dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, ya. Nah, firman Tuhan ini mengatakan atau menjelaskan kepada kita bahwa ada orang-orang kan menghasilkan buah-buah, katanya kan, menghasilkan buah yang baik atau buah yang tidak baik. Nah, saya jadi merenungkan perkara ini, saudara. Kenapa kita atau manusia gitu ya, kita ya khususnya anak-anak Tuhan, bisa menghasilkan buah yang baik atau buah yang tidak baik gitu ya. Kenapa seseorang bisa menghasilkan buah yang tidak baik? Nah, saya ketemukan jawabannya begini, saudara. Ada orang-orang yang sepertinya bergereja, ya. Ada sepertinya orang-orang yang melayani Tuhan. Ada sepertinya orang-orang yang melayani pekerjaan, melayani di gereja Tuhan, ya. Tapi bisa saja dia menghasilkan buah yang tidak baik di hidupnya. Ini mengerikan, saudara, ya. Nah, makanya kemarin firman Tuhan disampaikan, yang penting bagi kita adalah kita tuh menempel pada pokok anggur yang benar, ya. Jadi kalau orang-orang yang bisa menghasilkan buah yang tidak baik apa? Berarti dia menempel kepada pohon yang tidak benar, tidak baik. Atau mungkin menempel kepada apa tadi? Semak duri, duri-duri katanya, semak berduri, ya. Bisa saja dia menempel kepada itu dan akhirnya menghasilkan buah yang tidak baik, gitu. Nah, kita mau berkomitmen bersama-sama, saudara, ya. Di tempat ini kita mau bersama-sama kita menghasilkan buah yang baik, ya, agar buah-buah kita itu dirasakan banyak orang dan kita berhasil menjadi teladan itu tadi, saudara, bagi orang-orang percaya. Itu komitmen kita. Dan itu sebetulnya sekali lagi, saudara, itu bukan pilihan bagi kita, ya. Pilihannya adalah antara dua, saudara. Kalau kita menghasilkan buah yang tidak baik, maka kita akan apa kemarin? Ditebang dan dibuang ke dalam api, ya kan? Ya. Nah, ayat yang kita baca tadi juga ada dalam Matius pasal 7, saudara, ya. Tapi saya ambil yang di Lukas saja, kita akan belajar bersama-sama. Nah, jadi hanya satu pilihan kita adalah menghasilkan buah yang baik, ya. Nah, jadi gini, saya mau mengajak kita semuanya, kita membangun diri gitu ya, membangun diri kita
sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya kan? Kita membangun atau memastikan betul-betul, ya, setiap kita di tempat ini kita memastikan betul-betul bahwa diri setiap kita ini menempel kepada pokok anggur yang benar gitu. Ya. Kita bisa menjaga hidup kita, kita bisa menjaga hati kita, ya kan? Sehingga perbandaran yang keluar tuh sesuatu yang baik, perbandaran dari hati kita ya. Yang keluar tuh sesuatu yang memberkati orang banyak gitu, ya. Nah, ada usaha yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan Saudara, selama kita menempel pada pokok anggur ini. Ya, saya percaya ada sesuatu yang harus kita lakukan juga. Kita bukan tinggal diam, ya. Kita menjaga diri kita membangun diri kita. Nah, makanya saya kasih judul firman yang disampaikan hari ini adalah tentang emas, perak, dan permata. Ya, ini tentang berbicara tentang sebuah kualitas yang nilainya besar, yang tinggi nilainya, gitu ya. Untuk apa? Kualitas yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Kualitas emas, perak, dan permata. Nah, kita baca sebentar ayat firman Tuhan. Dalam 2 Timotius, sebentar. 1 Korintus pasal 3. Yang 2 Timotius nanti dulu ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Kita baca sama-sama kembali Saudara, ya. Sudah ketemu? Yang ketemu bisa katakan amin. Amin. Baik, puji Tuhan, kita baca sama-sama 1 2 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oke, sampai di situ dulu Saudara. Baik, nah itu tadi ya. Jadi ada sebuah usaha yang harus kita lakukan sebetulnya selama kita menempel pada pokok anggur, atau saya mau aplikasikan gini lah ya. Kalau selama kita bergereja gitu ya, orang yang menempel pada pokok anggur kan orang yang bergereja, ya kan? Orang yang komitmen bergereja lokal, orang yang memberi diri dipimpin, orang yang memberi diri untuk ikut aturan atau mengambil bagian dalam pekerjaan gereja gitu. Nah, orang yang menempel pada pokok anggur itu saya bisa katakan orang yang demikian, ya. Nah, untuk itu sembari kita dalam keadaan seperti itu Saudara, ada hal yang kita harus bangun agar kita betul-betul bisa menjadi teladan bagi banyak orang percaya. Ya, ada nilai-nilai yang harus kita bangun dalam diri kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, spirit of excellence katanya. Saya pernah dengar istilah itu. Ya, jadi roh yang luar biasa itu harus ada dalam diri kita sehingga yang kita lakukan itu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Nah, itulah yang saya mau berikan. Ya, membangun diri dengan kualitas emas, perak, dan permata. Ya, nah. Saudara tahu nggak bedanya emas, perak, permata, dan juga apa itu tadi, kayu, rumput kering, dan jerami? Saudara tahu nggak bedanya apa? Emas, perak, permata bedanya dengan kayu, rumput kering, jerami bedanya apa? Apa Saudara? Ada yang tahu? Sangat beda sekali ya, jadi tidak bisa dijelaskan karena sangat berbeda. Kenapa? Apa bedanya? Emas, perak, dan permata apa? Mahal harganya. Betul ya, mahal ya? Mahal enggak? Mahal. Kenapa jadi mahal? Karena susah didapat Saudara. Saya percaya kalau emas,
perak, permata itu seperti batu kerikil di jalanan, itu nggak ada harganya. Betul? Ya. Nah itu dia. Jadi kenapa kita gereja Tuhan itu memikirkan hal-hal yang sebetulnya hal-hal yang yang luar biasa gitu. Hal-hal yang di luar rata-rata gitu sebetulnya. Ya, kita tidak memikirnya, sebetulnya kita gereja Tuhan itu tidak boleh berada di zona umum atau apa ya istilahnya, di kualitas umum, kayak kayu, rumput kering dan jerami itu umum, ya kan? Nah itu kita bisa bangun dalam segala hal dalam kehidupan kita, saudara. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam bersekolah, saudara, ya, dalam bekerja, dalam berkuliah, di tengah-tengah keluarga, dalam pelayanan kita selalu punya spirit of excellence itu, saudara. Punya sebuah motivasi untuk kita membangun hidup kita dengan kualitas emas, perak dan permata itu tadi, ya. Nah, saya percaya kalau kita semuanya memegang komitmen ini, saudara, ya, membangun diri kita dengan kualitas emas, perak dan permata, maka kita akan saling memberkati di pelayanan ini. Tuh, ya. Kita mau mengasihi, kasih yang kita berikan itu kasih yang lebih, gitu ya. Kita mau melayani pelayanan yang kita berikan itu pelayanan yang lebih, gitu. Firman Tuhan berkata, apabila seseorang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia, apa katanya? 2 mil. Nah firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, anak-anak Tuhan itu harusnya ada di level itu gitu. Ya, membangun hidup dengan kualitas emas, perak dan permata. Begitu, ya. Jadi apa itu kualitas emas, perak dan permata? Kualitas emas, perak dan permata itu berbicara mengenai nilai kehidupan, ya. Nilai kehidupan yang harus kita bangun. Berbicara mengenai nilai sebuah nilai yang di atas rata-rata gitu ya. Misalnya dalam kita bekerja ya, saudara bekerja, ada yang bekerja kan ya, bekerja bikin laporan, diperintahkan untuk bikin laporan, paling lambat hari Minggu selesai ya, 1 minggu selesai ya, itu perintah atasan ya. Nah kalau saudara memegang spirit of excellence, saudara, roh yang luar biasa itu kita membangun hidup kita dengan kualitas emas, perak dan permata, kita akan menyelesaikannya sebelum 1 minggu gitu. Ya. Jam kantor masuknya jam 8, pulangnya jam 4. Ya, kita datang jam setengah 8, pulang jam 5 gitu. Itu spirit of excellence. Ya. Contoh lain misalnya dalam pertemuan gereja juga saudara dalam ibadah, ya kan, pertemuan doa dan lain sebagainya. Jadwal pertemuan jam setengah 6, kita datang jam 5 atau sebelum jam itulah. Ya, tidak terlambat. Itu salah satu cara kita membangun diri kita. Ya, itu hal-hal sederhana yang kita bisa mulai, saudara. Kita bersyukur kita sekarang nggak kayak dulu lagi ya. Saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu kita ibadahnya selalu terlambat, dan sekarang kita sudah komitmen dengan pelayan-pelayan harus sudah berkumpul, yang bertugas ya kayak yang di panggung, yang di usher kolektan dan juga baik yang tim parkiran itu sudah komitmen untuk hadir 30 menit paling tidak sebelum ibadah atau 1 jam sebelum ibadah, karena berdoa bersama ya. Dan ibadah tidak akan terlambat lagi mulainya. Itu sudah kita mulai dan puji Tuhan itu sudah kita sudah berubah dalam perkara itu, ya. Nah, bagaimana dan kita, saudara? Kita bangun diri kita untuk kita tidak maksudnya membawa diri kita untuk di atas level itu tadi, yang umum itu tadi, ya. Saya pernah ke percetakan, ya. Waktu itu kan mereka kan memang jam kerjanya kan dari jam 8, jam 9, jam 8 sampai jam 12 istirahat, jam 1 sampai jam 5 gitu. Ya. Jadi mereka ada istirahat 1 jam. Nah, saya datang, itu mereka kalau sudah jam istirahat itu betul-betul mereka nggak terima pelanggan gitu. Ya. Itu mereka betul-betul, saya tahu itu hak mereka untuk beristirahat gitu ya. Tapi mereka nggak terima pelanggan jam segitu gitu. Nah saya mau kasih tahu saudara ya, kalau kita punya spirit of excellence itu tadi saudara, membangun kualitas hidup kita dengan emas, perak dan permata, kita beda dengan kualitas dengan standar itu tadi, gitu. Ya, kita mau memberi lebih, kita mau bekerja lebih, begitu. Ya. Baik, yang kedua,
Kualitas emas, perak, dan permata itu apa, saudara? Yang saya dapatkan adalah tidak tinggal dalam kebodohan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Kita baca di 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 22. Saudara mengikuti firman Tuhan? Tidak ada suaranya? Baik, kita baca sama-sama kembali, saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 2 sampai 22. Ayat 20 sampai 22 maksud saya. Baik, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu, tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda dan kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, nah jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan. Ayat 21 tadi mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuk maksud yang mulia. Ya, jadi jauhi diri kita dari dosa, dari keduniawian, ya kan, dari kejahatan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah itu kita salah satu cara kita untuk membangun kualitas emas, perak, dan permata itu tadi berbicara tentang itu juga. Ya, menjauhkan diri kita dari dosa, dari tindakan dari kejahatan. Ya. Nah sebagai anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara, ya sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu nggak boleh lagi sebetulnya hidup dalam dosa. Ya, kita mungkin saja bisa jatuh dalam dosa, tapi untuk hidup dalam dosa itu tidak mungkin untuk anak-anak Tuhan. Ngerti bedanya nggak? Hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa, ngerti bedanya ya? Hidup dalam dosa tuh dia tinggal stay di situ gitu, di dosa itu gitu, di kubang lumpur itu gitu, berdiam di situ, membiarkan dirinya untuk tenggelam di situ gitu. Tapi kalau orang bisa jatuh kan beda. Makanya saya pernah bagikan ke saudara, jatuh dalam dosa itu seperti kecelakaan, ya kan? Kecelakaan lalu lintas gitu ya. Orang yang jatuh dalam dosa itu nggak mungkin disengaja, saudara. Ya, kecelakaan, saudara pasti nggak pernah berencana kan, untuk misalnya saudara dari rumah ya, datang ke gereja, karena sudah merasa aku sudah nggak lama kecelakaan. Hari ini berangkat ke gereja mau kecelakaan dulu gitu kan. Nggak pernah kan, nggak mungkin ya. Saudara berencana untuk kecelakaan di perjalanan. Nah itu demikian juga kita, saudara. Dengan dosa, kita nggak boleh lagi hidup dalam dosa. Ya, kalau kita masih hidup dalam dosa, saudara, pertanyaan gini, benar nggak Tuhan tinggal dalam diri saudara gitu? Benar nggak saudara tinggal di dalam Tuhan? Nah seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara, yang kita baca tadi, bahayanya saudara kita bisa menghasilkan buah yang tidak baik, yang bahkan yang busuk, yang mengkamiri banyak orang, saudara. Buah-buah yang kita hasilkan itu mengkamiri banyak orang. Kita nggak jadi berkat lagi bagi banyak orang, saudara. Nah itu harusnya nggak boleh lagi ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin, saudara. Kita tidak boleh lagi tinggal dalam dosa. Amin. Ya. Jadi jaga betul-betul diri kita, saudara. Kita nggak boleh lagi istilahnya ya kayak kecelakaan itu tadi, nggak boleh lagi kecelakaan, kita hati-hati. Ya. Bisa nggak seseorang tuh nggak celaka? Saya tanya saudara, bisa nggak seseorang tuh dalam perjalanan nggak celaka, bisa nggak kira-kira? Bisa, saudara. Asal dia hati-hati, ya kan? Berkendara dan hati-hati, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada, memperhatikan kondisi sekeliling di jalan, ya kan? Kalau ada orang ngebut ya jangan ikut ngebut, ya kan? Oke, ya. Nah itu dia. Baik. Orang yang membangun dirinya dengan kualitas emas, perak, dan permata, saya mau kasih tahu gini, orang yang membangun dirinya dengan kualitas emas, perak, dan permata, itu tidak akan bisa dikalahkan oleh dunia.
Paham maksudnya? Orang yang membangun dirinya dengan kualitas emas, perak dan permata, itu tidak bisa ditekan oleh dunia. Dia akan ada di atas terus gitu. Karena apa? Karena dia bernilai gitu ya. Karena dia emas. Karena dia emas, perak dan permata itu tadi kalau dia dimanapun dia berada, dia pasti selalu di atas. Karena kualitasnya apa? Karena nilainya mahal, nilainya tinggi. Itu tadi, ya. Nilainya tinggi. Seperti styrofoam, sudah tahu styrofoam ya? Saudara tenggelamkan sedalam-dalamnya styrofoam di air, saudara, itu selalu muncul ke atas. Naturalnya seperti itu. Nah, orang-orang yang punya kualitas emas, perak dan permata, itu pasti selalu muncul ke atas gitu. Ditekan seperti apapun dia terus akan ada di atas. Karena alami atau naturalnya seperti itu adanya. Ya kan? Ya, tadi kita sudah mengerti bersama-sama kenapa emas, perak dan permata itu mahal harganya. Tidak seperti kayu, rumput kering dan jerami, saudara. Kita tahu karena susah didapatkannya, ya kan? Kita harus menggali, kita harus butuh waktu untuk itu gitu ya. Nah, membangun kehidupan kita dengan kualitas emas, perak dan permata itu perlu perjuangan, itu perlu komitmen yang kuat, komitmen yang harus kuat gitu ya dari kita gitu. Ya. Jadi saya mendorong kita gini, ya. Selain kita juga memberi yang terbaik, ya kan, dalam persekutuan dengan Tuhan juga, saudara, ya. Dalam kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi dalam pembacaan firman, saya menyarankan saudara untuk gali firman Tuhan sendiri gitu, ya. Gali firman Tuhan atau bangun hubungan dengan Tuhan yang kuat gitu ya, yang intens, yang dalam dengan Tuhan. Karena kita perlu menggali. Untuk kita menemukan kualitas emas, perak dan permata itu kita perlu menggali, saudara. Nah, zaman-zaman sekarang kan kita dipermudah dengan ada renungan-renungan harian, ya, dengan adanya yang bahkan sekarang dalam renungan hariannya dalam bentuk video, ya kan, secara rutin tiap hari dikirimkan. Saya mau kasih tahu saudara, ya, kalau saudara ingin membangun kehidupan yang berkualitas emas, perak dan permata, kita sudah harus mulai menggali sendiri, ya. Kalau kita membiasakan diri kita dengan renungan harian, ya kan. Gini, saya mau kasih tahu ke saudara gini, ini seperti gini. Kita makan makanan instan yang sudah dimasakkan oleh orang, ya kan, yang sudah jadi gitu ya, makanannya sudah jadi, kita tinggal makan makanan itu gitu. Atau lebih parahnya gini, makanan itu sudah dibuat oleh orang, ya, oleh orang lain, dimasak dan sudah jadi makanan, dihidangkan, dikunyahkan, dan kita tinggal telan itu gitu. Itu mengerikan saudara. Ya, nah biasakan diri kita menggali firman Tuhan. Ya, ada orang yang berkata, mana ayatnya kita saat teduh harus 1 jam katanya. Mana kita harus baca firman harus sekian jam, sekian menit. Ya, saya mau kasih tahu saudara gini, ya. Bersaat teduh atau berdoa atau membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada yang berkata ya cukup setengah jam, 15 menit atau 10 menit, bahkan ada yang berkata 10 menit, saudara. Saya kasih tahu gini, 10 menit, ya, ini seandainya ya, kalau saya minta saudara keluar dari tempat ini, bawakan sesuatu yang berharga ke sini, dalam waktu 10 menit saudara kembali ke sini, saudara pasti hanya dapat kayu, rumput kering dan jerami. Saudara akan pernah dalam waktu 10 menit saudara keluar kembali ke tempat ini, nggak ada yang bisa bawa emas, perak dan permata, saya percaya. Karena untuk mendapatkan emas, perak dan permata itu proses. Ya, kita perlu berjuang, kita perlu membawa diri kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan digali gitu ya, betul-betul gitu ya. Maka kita bisa mendapatkan kualitas emas, perak dan permata itu tadi, saudara. Ya, jangan suka yang instan-instan. Belajar, gali firman Tuhan. Ya. Oke, bisa paham maksudnya saudara? Ya.
Itu ya. Nah gini juga, bagi dunia membangun kualitas hidup, membangun hidup kualitas emas, perak dan permata itu kebodohan bagi dunia. Itu kebodohan bagi dunia. Ya, kita diajarkan mengampuni, itu kebodohan bagi dunia. Kok mau mengampuni? Balas, ya kan? Kok mau direndahkan? Balas, direndahkan juga. Kok mau dihina? Ya balas, hina juga gitu. Ya, itu kebodohan bagi dunia. Kalau kita tidak, ya, membangun kehidupan kualitas emas, perak dan permata, itu kan membawa hidup kita membawa hidup kita sedang tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Ya, kalau kita sudah berhasil sampai ke situ, saudara, sampai ke titik itu kita membangun kualitas hidup kita emas, perak dan permata, kita tidak akan bisa direndahkan oleh dunia. Ya, karena kita naturalnya kita akan selalu di atas gitu. Itu anak Tuhan. Amin, saudara. Itu anak Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya kualitas hidup emas, perak dan permata itu saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Anak-anak muda saudara yang mahasiswa, yang pelajar, yang bersekolah saudara, ya. Saya panggil anak-anak muda, saya juga masih muda sebetulnya. Ya. Maksudnya yang bersekolah, yang masih bersekolah, berkuliah dan yang masih pelajar ya. Biasakan diri untuk mulai sekarang, mulai sejak dini gitu ya, membangun diri untuk melakukan hal-hal yang tidak umum orang lakukan. Kalau bisa itu melakukan hal-hal yang sulit dilakukan gitu. Biasakan untuk melakukan memikirkan hal-hal yang yang nggak banyak orang bisa lakukan. Do the hard thing katanya. Saya pernah dengar istilah itu juga. Do the hard thing. Jadi lakukan hal yang sulit. Nah itu kita gereja Tuhan melakukan hal yang sulit. Kenapa kita dunia memikirkan hal yang sederhana, yang simple, yang instan, kita memikirkan hal-hal yang sulit. Kenapa kita harus melakukan hal demikian? Karena gini, yang sulit biasanya mahal. Betul? Yang sulit dilakukan biasanya mahal. Yang nggak umum orang bisa lakukan biasanya mahal. Yang nggak banyak orang bisa lakukan biasanya tinggi nilainya. Ya, nah itu dia. Biasakan diri kita untuk berpikir keras gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang jarang orang lakukan gitu. Mulai sejak saudara muda sudah bisa bangun itu dalam diri saudara, ya. Nah, saya percaya saudara, kalau kita memegang komitmen ini bersama-sama, saudara, kita akan indah. Ya, kasih persaudaraan kita akan indah, ya kan? Semua kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, tidak ada lagi kita yang saling apa namanya? Saling, ya, maksudnya kita tidak menjadi berkat lah gitu ya. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain gitu ya. Kita akan memberkati banyak orang. Kita akan menolong orang-orang untuk terus untuk mengalami Tuhan gitu. Oke, amin saudara? Ya, puji Tuhan. Baik, itu saja yang saya mau bagikan pada kita semua hari ini saudara. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya, kita akan berdoa bersama-sama.